Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Sapa Sulsel kembali lagi hadir menjumpai Anda di pagi ini tentunya bersama saya Hendra Bakti untuk menyajikan informasi dan juga perbincangan yang menarik dan inspiratif. Apa yang akan kita perbincangkan di pagi ini saudara? Saudara, salah satu jurusan atau ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa yang memilih jurusan ini adalah ilmu yang terkait dengan bumi begitu ya. Yaitu mahasiswa jurusan geologi atau mahasiswa geologi yang kemudian di salah satu kampus yaitu Universitas Hasanuddin Makassar nantinya akan mengadakan sebuah kompetisi yang berkaitan dengan ilmu geologi atau ilmu yang mempelajari tentang bumi dan juga salah satunya adalah masalah kebencanaan. Nah, kali ini kita akan berbicara terkait dengan sedikit tentang ilmu geologi dan juga kompetisi yang terkait dengan ilmu geologi ini. Kita akan berbincang dengan Ketua Himpunan Mahasiswa Geologi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Halo, selamat pagi. Ada Ainul Ihwan. Apa kabar Ainul Ihwan? Alhamdulillah sehat. Terima kasih pagi-pagi belum kuliah ya, sempat datang di Studio Kompas TV Makassar. Kemudian di sana ada Sahrul Ramadan yang merupakan Ketua Panitia Kompetisi Ilmu Geologi yang berkaitan dengan kebencanaan nantinya. Apa kabar Sahrul Ramadan? Alhamdulillah baik. Belum kuliah juga ya? Atau hari ini libur? Libur. Ada jam mata kuliah? Oh, kebetulan tidak ada. Tidak ada ya? Oke, kalau gitu wajarlah hadir di Studio Kompas TV Makassar. Ada mahasiswa yang saat ini kita akan ulik sedikit terkait dengan geologi. Boleh nih diceritakan sedikit Ainul, karena tidak semua orang mungkin mengetahui tentang ilmu geologi ini. Sebenarnya ilmu geologi itu lebih rincinya apa sih? Kalau saya sih menyebutnya ilmu yang mempelajari tentang bumi ya, struktur, sejarah dan lain-lain begitu. Nah, bisa dijelaskan lebih rinci apa sebenarnya ilmu geologi ini? Iya, jadi terima kasih Kak. Jadi mungkin orang awam itu taunya ilmu geologi itu erat kaitannya hanya sekedar dengan batuan, mineral dan sumber daya. Tapi tidak. Objek kajian kita di geologi itu sangatlah luas. Misalnya saja di fisiknya itu kita mempelajari tentang batuan, bagaimana dia terbentuk, apa-apa proses yang mempengaruhinya yang terjadi secara alami, misalnya erosi dan sebagainya. Kemudian juga dari objek kajian itu nantinya itu akan meluas. Kita bisa kaji tentang kebencanaan, tentang mineral dan sumber daya. Misalnya saja tentang kebencanaan. Geologi mampu menjelaskan bagaimana sih proses longsor bisa terjadi, bagaimana banjir bisa terjadi, bagaimana gempa bumi bisa terjadi. Dan tentu saja apa-apa yang bisa kita lakukan untuk memperkecil resiko kerugian dari bencana-bencana yang terjadi itu melalui ilmu geologi. Jadi kalau kita melihat sebuah bencana terjadi misalnya tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain, ternyata teman-teman yang memiliki ilmu geologi mampu menganalisis mengapa kemudian bisa terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana cara kemungkinan untuk mencegah kejadian seperti itu, misalnya longsor dan lain, bisa dipaparkan mungkin ya oleh teman-teman. Bisa memperkecil risiko kerugiannya. Memperkecil risiko kerugiannya, baik. Nah, kalau teman-teman ini Ainul dan juga Sahrul Ramadan, mengapa kalian kemudian tertarik masuk menjadi mahasiswa geologi dan mempelajari ilmu geologi? Mungkin dari Sahrul nih, kenapa nih dari sekian banyak ilmu yang patut dipelajari, kamu kemudian fokus mempelajari terkait dengan ilmu geologi dan kuliah di jurusan tersebut? Terima kasih Kak. Kalau saya pribadi masuk di geologi karena cuma kebetulan ada saran dari keluarga. Ya, karena keluarga jadi juga awal hanya mengikuti saran gitu ya? Karena saran keluarga itu katanya ilmu geologi itu kerjanya itu luas, lapangan pekerjaannya juga luas, jadi saya lumayan tertarik dengan ilmu geologi. Lalu kemudian seiring waktu berjalan, yang pertamanya hanya mengikuti saran, akhirnya kamu tertarik mengikuti dan mempelajari ilmu geologi ya? Kalau Ainul sendiri gimana nih? Kenapa kamu tertarik mempelajari tentang ilmu geologi? Iya, sebagian ada juga alasan dari saudara saya, saran juga ya? Saran. Tapi memang setelah waktu SMA dulu mempelajari apa sih objek kajian di geologi, apa yang kita lakukan di geologi, ternyata menarik. Ilmu geologi itu kita bisa fokus menjadi peneliti ataupun menjadi orang-orang profesional. Jadi memang betul bahwa
saya tertarik di ilmu geologi karena objek kajiannya yang luas. Kita betul-betul saintis menganalisa tentang objek yang dihasilkan. Yang dikatakan tadi objek kajian yang begitu luas itu misalnya apa saja itu? Misalnya saja kita bisa masuk di semua lini, entahkah itu bencana, entahkah itu sumber daya alam, misalnya mineral, minyak, gas, bumi dan sebagainya, entahkah itu tentang pembangunan sipil, infrastruktur, kita bisa menganalisa seberapa layak suatu daerah bisa dibangun sebuah bangunan begitu. Oke, kita mungkin bisa menganalisis kasus sedikit nih di Sulawesi Selatan. Kemarin ada banjir, ada kemudian bencana-bencana lain yang menimpa di Makassar, di Sulawesi Selatan secara umum begitu. Teman-teman ada nggak sih yang kemudian turun langsung meneliti sebuah kejadian di Makassar atau di Sulawesi Selatan, di mana kejadian apa, waktu kapan? Itu lalu bagaimana hasil analisa dari teman-teman? Misalnya mungkin pada saat banjir waktu lalu ya, beberapa waktu lalu, teman-teman ada turun nggak kemudian meneliti dan lain-lain? Kalau untuk banjir kemarin, setelah banjir itu kita coba-coba lakukan pengambilan data di daerah sungai. Sementara ini juga masih berlangsung proses pengolahan datanya. Jadi untuk saat ini kita masih tahap menganalisa data. Dari kemarin itu kan kebetulan juga daerah banjir di daerah sungai yang dekatan itu kemarin. Itu kita tertarik untuk mengambil penelitian di situ. Jadi memang ada yang kita lakukan masih sementara berjalan. Oke, masih sementara diteliti dan masih berlangsung proses penelitiannya, nanti masih kita akan tunggu nih hasilnya. Kalau dari Syahrul kemudian ada nggak sih apa saja selama sudah kuliah ini, semester berapa sekarang? 7 itu ada apa ya, ada kontribusi, ada hal-hal yang sudah diberikan yang berkaitan soal bumi, kebencanaan dan lain-lain begitu? Selama saya di kuliah di geologi ya Kak, kontribusi saya itu salah satunya itu pengabdian kepada masyarakat. Dulu itu tahun lalu kami dari himpunan mahasiswa geologi mengadakan sebuah kegiatan namanya itu Geologi for Humanity. Jadi kegiatan itu Kak merupakan mitigasi bencana kepada warga-warga di sekitar kaki Gunung Bawah Karaeng. Ya. Jadi di situ kita apa yang diteliti waktu itu? Kemarin itu kami sosialisasikan sosialisasikan tentang kebencanaan, bagaimana pentingnya itu untuk mengenal bencana, bagaimana proses bencana itu terjadi dan bagaimana cara boleh deh sedikit deh kalau kamu masih ingat itu ilmunya, sosialisasi yang kamu lakukan itu apa saja, bisa disampaikan terkait dengan bagaimana kebencanaan, apa yang harus dilakukan dan lain itu gimana? Maksudnya Kak, secara umum saja. Misalnya kalau ada banjir, apa yang harus dilakukan? Kalau ada longsor, apa yang harus dilakukan? Gitu. Oke, baik. Jadi kalian sosialisasi, mengaplikasikan ilmu yang kalian dapat, kemudian diberitahukan kepada masyarakat. Karena masyarakat juga ketika kita menghadapi sebuah bencana atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan alam, begitu, kadang masyarakat ketika sudah ada rasa kepanikan dalam dirinya, lupa dan tidak tahu untuk melakukan apa yang harus dilakukan begitu. Dan itu keberadaan teman-teman untuk sosialisasi terkait dengan bagaimana seharusnya kita menghadapi gempa itu harus diberikan begitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan rencana kegiatan yang akan mereka lakukan, di mana mahasiswa geologi Unhas ini kemudian nanti akan mengadakan sebuah kompetisi dan juga ada seminar dan lain-lain yang nantinya akan dilakukan di kampus mereka pada pertengahan bulan ini begitu ya. Apa saja itu? Setelah jeda kita akan bahas. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Salah satu ilmu yang dipelajari di Fakultas Teknik yaitu geologi. Nah, teman-teman dari geologi Unhas ini kemudian nanti akan mengadakan sebuah kompetisi tingkat nasional, di mana mereka mengadakan kompetisi yang berkaitan soal ilmu geologi, dalam hal ini kegempaan. Benar ya? Kebencanaan. Oh, kebencanaan maksud saya, kebencanaan ya. Oke, kita kembali lagi, ada Ainul dan juga Syahrul Ramadan di sini.
Nah, kalian akan mengadakan sebuah kegiatan yang bertajuk Celebes Geosummit, ya. Oke, boleh dijelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan apa sebenarnya kegiatan Celebes Geosummit ini? Mungkin saya bisa jelaskan, Kak. Jadi kegiatan Celebes Geosummit itu adalah sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Geologi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, di mana tema yang diangkat pada kegiatan ini adalah kebencanaan. Jadi dalam kegiatan ini Kak, ada beberapa item kegiatan yang berlangsung selama 5 hari dari 5 tanggal hari ya? 14 Kapan mulai? dari tanggal 14 Oktober hingga tanggal 18 Oktober. Oke, berarti minggu depan ya? Iya. Oke. Jadi untuk hari pertama kegiatan itu Kak, ada seminar nasional. Oke. Jadi seminar nasional ini pesertanya dari peserta lomba juga dan peserta geosains se-Makassar dan se-nasional juga. Oke, seminar nasional, tingkat nasional ya. Iya. Jadi tidak hanya dari Makassar, mungkin mahasiswa dari kampus lain juga akan hadir di sana. Apa yang dibahas di seminar itu dan siapa-siapa saja pembicaranya? Kebetulan pembahasan umumnya itu tentang kebencanaan juga, dan pematerinya itu ada 3. Pertama itu dari Ketua IAGI Nusa Tenggara, yaitu Pak Kusnadi. Dan kedua itu Ketua IAGI Jawa Barat, Pak Imam, dan Ketua Puslit Bang Unhas itu dari dosen kami, Pak Adi Maulana. Jadi pesertanya itu Kak, kebetulan itu dari Himpunan Geologi juga dari seluruh Indonesia. Kebetulan ada dari UI, UGM. Oh, sejauh ini yang sudah konfir ada yang dari UI, UGM, dan dari mana lagi? Unpad, dari Unmul, Universitas Mula Warman, dan lain-lain. Masing-masing yang nanti akan datang itu mengirimkan berapa orang utusan? Untuk dari tiap universitas itu tergantung, ada yang 4 orang, ada yang 6 orang. Paling sedikit itu 1 orang. Itu di hari pertama ya, lebih fokus kepada seminar nasional. Jadi ini bisa diikuti oleh semua kalangan ya, baik di Makassar maupun di luar Makassar. Nah, bagi orang yang ingin mengikuti seminar ini bagaimana? Apakah terbuka untuk umum, masyarakat umum, atau mahasiswa-mahasiswa yang jurusan geologi saja? Untuk seminar ini terbuka untuk umum, Kak. Jadi untuk pembeliannya bisa nanti hubungi kontak personnya. Boleh sebutkan? Untuk kontak personnya itu saya sendiri. Untuk nomor yang bisa dihubungi itu 0812 4232 6974, atau melalui Instagram dari kegiatan kami @celebesgeosummit. @celebes Geosummit ya di Instagram. Oke, itu hari pertama fokus kepada seminar. Hari kedua, Pak, bisa dijelaskan? Jadi untuk hari kedua itu Kak, ada lomba. Lomba itu ada 2 lomba. Pertama itu lomba paper dan lomba study case. Apa itu? Lomba paper itu ada lomba karya tulis. Jadi nanti peserta itu mempresentasikan karya tulis yang mereka buat kepada juri. Dan kedua itu lomba study case. Lomba study case itu apa itu? Studi kasus. Jadi kami dari panitia menyediakan soal. Jadi nanti soalnya itu peserta itu membuat poster dan dipresentasikan juga. Gitu. Oke, jadi di sini dia ya, di hari kedua ini ada kompetisi yang dilakukan yang terkait dengan kebencanaan. Yang pertama tadi mengenai karya tulis, yang kedua studi kasus ya. Oke, itu saja di hari kedua? Iya. Oke, hari ketiga? Untuk hari ketiga itu ada 2 item kegiatan. Yang pertama itu Geology for Humanity dan field trip. Field tripnya itu ke mengadakan ini kunjungan ke daerah yang bisa untuk mahasiswa geologi pelajari, begitu Kak. Dalam hal ini nanti akan berkunjung ke daerah mana? Bantimala di Kabupaten Pangkep. Oh, mengapa memilih Karena Bantimala itu merupakan salah satu kompleks yang sangat menarik untuk dibahas di kalangan geologi, Kak. Jadi kenapa? Apa yang menariknya? Jadi di Bantimala itu merupakan ada batuan tertua dari formasi yang ada di Sulawesi Selatan. Gitu. Jadi di sana itu istilahnya ada bedrocknya dari. Bantimala di Kabupaten Pangkep. Waduh, saya nggak tahu. Yang taunya Bantimurung aja ini. Di Pangkep ya. Itu di hari ketiga. Nanti seluruh peserta yang mengikuti ini diajak ke sana begitu ya. Di hari keempat? Tunggu Kak, di hari ketiga itu masih ada kegiatan yaitu Geology for Humanity. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya Kak, kegiatan ini mitigasi sosialisasi
kebencanaan di daerah Desa Bonto Talasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Oke, dekat ya dari Pangkep, kemudian di hari yang sama kembali ke Maros begitu ya. Itu sosialisasi di sana begitu ya. Baik, yang keempat terakhir ya, hari terakhir. Hari keempat itu ada geowisata. Nah, geowisata itu kami rencananya berkunjung ke Bantimurung dan Leang-Leang. Oke, waktunya untuk rekreasi ya di hari keempat ya, ajak seluruh mahasiswa yang berasal dari beberapa provinsi. Nah, ini sebenarnya sebagai ketua HMJ ini kegiatan diadakan setiap tahun kah, dan apa perbedaan kegiatan yang diadakan di tahun ini dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya? Jadi kalau kita bilang kegiatan yang diadakan setiap tahun, kebetulan ini sudah 2 tahun vakum. Jadi terakhir itu diadakan di 2016. Kita baru bisa adakan lagi di tahun ini. Kemudian jika ditanya apa perbedaannya yang kemarin dan yang sekarang itu adalah tema yang kami angkat. Tahun ini kita angkat temanya kebencanaan karena mengingat isu-isu yang kemarin yang gempa di Palu itu kan merupakan objek kajian dari geologi yang sangat menarik. Ada Sesar Palu Koro yang bekerja sebelumnya membahas tema apa waktu di tahun lalu? Tahun lalu lebih kepada peningkatan sumber daya alam. Bagaimana kita memaksimalkan kebencanaan ya. Jadi di sana nanti kita akan melihat banyak pemaparan materi yang disampaikan oleh para pemateri di hari pertama. Kemudian, nah tadi yang kompetisi itu dibuka untuk umum gitu. Apakah saat ini masih ada proses pendaftaran untuk ikut dalam kompetisi karya tulis kegempaan dengan studi kasus kebencanaan? Apakah saat ini masih terbuka, nanti bisa diikuti oleh siapa saja, dan bagaimana caranya untuk ikut dalam kompetisi tersebut? Untuk registrasi seminar itu masih buka sampai hari H, tanggal 14. Kalau untuk kompetisinya itu Kak sudah tutup. Sudah tutup ya? Oke. Sejauh ini yang akan terlibat dalam kompetisi, ada gambaran mereka siapa saja? Ya, jadi untuk peserta dari kompetisi itu lomba paper itu ada 10 tim. 10 tim itu ada UI, UGM, Unpad, ITB, Unmul, dan ada juga Unhas. Kalau dari Makassar itu perwakilan dari mana saja selain Unhas? Kebetulan cuma Unhas. Hanya Unhas. Waduh, mesti kerja berat nih kalian nih ya. Harus sebagai tuan rumah nih harus bisa memperlihatkan prestasi yang bagus nih. Kalau menurut kalian gimana saingan terkait dengan ilmu kebencanaan ini, apakah rata-rata masih secara umum masih sama rata-rata ilmunya di semua fakultas di Indonesia, atau ada nggak sih momok kampus yang menakutkan bagi kalian untuk menghadapi kompetisi kebencanaan ini? Kalau kita bicara tentang bagaimana memetakan peta-peta kekuatan untuk kebencanaan, jujur untuk kebencanaan itu untuk kami sendiri itu masih hal baru. Untuk di teman-teman yang di Pulau Jawa misalnya UI, UGM, ITB itu kita juga belum terlalu tahu sejauh mana sih kajian mereka mengenai kebencanaan. Jadi kita masih menerawang. Percaya dirilah ya, mudah-mudahan di kompetisi nanti tuan rumah, karena kalian sendiri dari Unhas yang mewakili Sulawesi Selatan, hanya sendiri begitu, hanya fakultas hanya dari Unhas saja, dari Fakultas Teknik jurusan geologi ini, mudah-mudahan nanti bisa tercapai begitu ya. Baik, silakan disampaikan bagi yang ingin ikut seminar, masih terbuka sampai sekarang, silakan diajak pemirsa. Jadi untuk teman-teman bisa mendaftar seminar nasional yang kami adakan itu pada tanggal 14 Oktober. Untuk pemesanan tiketnya itu bisa dimulai dari sekarang. Untuk menghubungi kontak personnya itu saya, untuk menghubungi nomor 0812 4232 6974 atau menghubungi Instagram kami yaitu @celebesgeosummit. Jadi untuk harga tiketnya itu apabila dipesan sebelum hari itu harganya 30.000. Kalau dipesan pada hari H itu harganya 50.000. Oke, baik. Dan seminar ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di sini, dan nanti semoga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar ya. Tuan rumah menjamu para tamu yang berasal dari
beberapa kampus di Indonesia dengan baik tentunya ya. Terima kasih, sukses untuk kegiatannya. Oke, saya Hendra Bakti menutup Sapa Sulsel sampai di sini. Terima kasih Anda telah bersama kami di Sapa Sulsel. Terus berkarya, semangat untuk aktivitasnya hari ini. Semoga sukses. Selamat pagi, sampai jumpa.